Erben, saya mau nanya Koreksi. ini, boleh? Orang Yesus itu Tuhan orang Kristen kan, Pak Erben? Ya, Tuhan orang Kristen dan kamu juga. Kalau dari saya bukan. Itu Ya, menurut karena Anda kamu nggak keyakinan Anda mengakui kan? kan? Karena kamu Jadi nggak gini, mengakui kan? kalau memang itu Tuhan, tahu nggak dia kapan hari kiamatnya? Dia tahu nggak? Menurut Pak Ruben kan lebih tahu, lebih dekat dengan Tuhan mungkin kan? Jadi Oke, kapan udah. dia tahu hari kiamat? Tolong Pak Ruben jelaskan. Oke, Yesus itu, Tuhan Yesus itu dikatakan dia yang tahu hari kiamat itu hanya Allah Bapa Kalau di di Islam surga. tuh belum tahu ya, hanya Bentar hanya Allah dulu, yang kau tahu. bertanya mau dengar Imam jawaban atau aja kau nggak mau tahu. Saya bertanya dari terus? Kristen tuh gimana? Saya mau Bentar, tahu aja gimana itu orang Kristen. kau Dia bertanya mau atau mau jawabannya, bertanya terus? ya kan Tuhan, kan maha tahu. Iya, oke. Yesus itu Tuhan yang diutus oleh Allah. Bisa dipahami ya. Jadi dia diutus oleh Allah itu. Iya, Oke, betul. jadi dia diutus untuk apa? Untuk menebus manusia, mengampuni dosa, menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal. Terus Yesus ngomong begini Ya saya Pak tentang Ruben akhir bukan zaman. tanya itu, bukan Dengar untuk menebus. Saya tanya cuma dulu. singkat aja Pak Ruben. Oh, tante, tante. Ini mau dijawab Udah nggak, kau Bang bertanya aja Sainal? terus. Ini mau dijawab Kau nggak? bertanya terus aja, bertanya terus Ya sampai singkat puas aja kan bertanya bisa terus. dijawabnya. Kapan terjadinya hari kiamat? Kan begitu. Ya Iya, kan aku makanya belum Bapak diam selesai jawab. dijawab. Jadi Bapak kan gini ya, bertanya. kau bertanya Diam kepada orang dijawab. cerdas, jawabannya harus panjang supaya kau ngerti. Jadi diulang-ulangi. Iya kalau Udah panjang kau sih selesaikan dulu, asumsi. selesaikan dulu. Jadi Selesaikan dulu pertanyaanmu, selesaikan. Udah tanya si panjang-panjangnya. Silakan Udah Pak, mau selesai bertanya. bertanya. Udah belum? Ntar nanti Bang Herbert bicara, Bapak potong. ya udah Gitu. lanjut. Oke. Oke, Bapak diam ya, jangan Yesus potong ya. itu Tuhan karena dia Tuhan yang diangkat oleh Allah. Yaitu firman-Nya sendiri diturunkan menjadi manusia dan diberikan kuasa di bumi di sorga kepada Yesus. Maka ketuhanan Yesus itu kepenguasaan, karena Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan atau yang junjungan itu arti Tuhan. Terus pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tahu akhir zaman? Yesus mengatakan yang tahu itu hanya Bapa. Mengapa Yesus mengatakan hanya tahu itu Bapa? Karena memang tentang akhir zaman, kapan hari hanya belum disampaikan oleh Bapa kepada Yesus. Karena Yesus bicara begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbuat, aku melakukan sesuai dengan apa yang Bapa perintahkan atau Bapa kehendaki. Jadi pada kedatangan Yesus yang pertama, Bapa belum memberitahukan tentang kapan dia datang kembali ke dunia, hari akhir zaman itu. Kenapa Bapa belum memberikan itu? Karena kedatangan Yesus yang pertama itu bukan untuk akhir zaman. Kedatangan Yesus pertama itu untuk memberikan hidup kekal, memberikan pengampunan, memberikan kemerdekaan. Tetapi kelak nanti di akhir zaman, Bapa akan kembali mengutus Yesus ke dunia ini menjadi Raja segala raja, menjadi Hakim yang adil. Kapan itu? Itu ada di dalam misteri Bapa, misteri Yesus. Kenapa nggak dikasih tahu ya? Kalau sudah dikasih tahu, contoh, aku datang hari Jumat jam 6, tanggal sekian, bulan sekian. Ya enak aja manusia ini. Begitu bro. Contoh ya, contoh. Jadi kedatangan Yesus itu ya seperti itu. Kenapa? Supaya semua manusia waspada. Supaya manusia selalu mawas diri. Terus menanti-nantikan kedatangan dari Sang Mesias itu di hari zaman. Mengerti? Udah bisa dimengerti nggak jawabannya? Atau mau ditanya lagi? Pak Sainal, sudah paham belum Pak? Tolong dibuka mute-nya. Halo? Apakah Bapak sudah paham? Atau pusing? Iya karena jawabannya dia gini, teman-teman muslim, artinya saya ulangi lagi. Teman-teman muslim ini tidak mengerti beda Tuhan dengan Allah. Makanya mereka selalu salah di dalam memahami.
Oh, Ya, jadi Pak Zainal ini gimana Pak Bang Zainal? Bang Erben mau nanya nih. Iya, Tadi Bang Erben bilang beda Tuhan sama Allah itu. beda. Jadi kalau ada di dalam Kejadian 18 tuh, itu Tuhan siapa yang dimaksud? Itu Tuhan atau Allah itu Pak Erben? Coba lihat dulu hurufnya. Tuhan itu huruf besar semua atau hanya T huruf besar? Saya kurang paham itu. Jadi makanya saya nanya tuh Itu waktu di Kejadian 18 itu Tuhan atau Allah itu Pak Erben? ya, coba tunjukkan ayatnya, dibaca dulu. Di sana dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Pak Erben. Iya, Tuhan di situ huruf besar semua atau hanya T huruf besar? Lihat dulu. Apa bedanya itu Pak Erben? Huruf besar dengan huruf Oke. kecil itu apa Kalau bedanya? Tuhan huruf besar semua itu ditranslate dari YHWH, itu menuju kepada Bapak Yahweh. Kalau di konteks PB, kalau Tuhan hanya T huruf besar itu berbicara gelar kepenguasaan. Karena ini kan bahasa terjemahan. Ya. Jadi gini bro, gini saya mau kasih tahu. Kata Tuhan itu di dalam Alkitab sepadan penggunaannya dengan kata Rob di dalam Al-Quran. Di dalam orang Arab atau di dalam Quran, kata Rob itu dipakai kepada Allah, dipakai juga kepada manusia. Karena arti Rob itu adalah berbicara tentang kepenguasaan. Bisa dipahami bro? Bro orang Jawa kan? Bro orang Jawa? Ya, orang Jawa. Oke. Kan? Oke. Kata Tuhan itu, bentar. Kata Tuhan di dalam Alkitab itu sepadan dengan kata Gusti dalam bahasa Jawa. Kata Gusti itu bisa dipakai kepada Allah, bisa juga dipakai kepada seorang raja. Contoh, Gusti Allah katanya kan. Baru ada juga Gusti Prabu gitu. Apakah yang namanya Gusti itu berbicara sang pencipta? Tidak selalu. Kenapa? Karena kata Gusti itu berbicara itu gelar kepenguasaan. Jadi kalau orang Jawa mengatakan, bentar. Kalau orang Jawa mengatakan Gusti Allah, berarti Allah penguasa. Tapi kalau dikatakan Gusti Prabu, berarti Sang Prabu penguasa. Itu maksudnya itu. Jadi Tuhan Yesus itu artinya Yesus penguasa. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi yang saya tanyakan begini Pak Erben, itu kata Tuhan yang di Kejadian 18 itu menuju kepada Allah atau kepada Yesus gitu Pak Erben yang saya tanyakan. Oke, sekarang kutanya sama kau. Jarak Kejadian pasal 8 dengan Yesus dilahirkan, tahu berapa ribu tahun? Enggak tahu Pak Erben. Iya, jarak antara Kejadian 18 dengan Yesus itu jaraknya itu 2000 tahun. Orang Yesus baru lahir itu di dalam rahim Maria. Bagaimana mungkin lagi kau katakan Kejadian itu bicara Yesus? Jadi siapa itu manusia yang menampakkan diri kepada Abraham yang disebut dengan Tuhan itu? Manusia yang menampakkan diri kepada Abraham itu teofani dari firman. Teofani namanya itu. Di mana tertulis teofani Pak Erben? Teofani itu. Teofani itu artinya Allah menampakkan diri dalam menampakkan diri seperti manusia, atau Allah menampakkan diri melalui cahaya atau melalui suara atau melalui seperti malaikat atau melalui malaikat. Itu namanya teofani. Yang di Kejadian 18 itu adalah Allah sendiri, Tuhan itu yang dimaksud. Itu gitu, teofani dari firman Allah. Teofani namanya. Firman dan Allah itu berbeda Pak Erben? Firman dengan Allah berbeda, tapi tidak terpisah. Sama seperti kamu. Pikiranmu dengan kamu berbeda nggak? Tubuhmu dengan otakmu berbeda nggak? Tubuhmu dengan pikiranmu berbeda nggak? Tidak berbeda, satu itu. Loh, tubuhmu dengan pikiranmu tidak berbeda. Tubuh dan pikiran itu satu, tidak bisa dibedakan. Iya betul, tapi beda nggak? Bisa dibedakan nggak? Tidak bisa dibedakan tubuh dan pikiran Pak Erben. Berarti kamu ini berpikir gimana nih? Tubuhmu dengan pikiranmu itu beda. Coba bentuk pikiran bagaimana Pak Erben? Tolong ditunjukkan kepada saya bentuk pikiran itu yang Anda ketahui.
Berarti ini orang, jangan-jangan aku berbicara dengan yang tidak punya pikiran. Berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan begitu, Ya, Bang manusia Muhammad. kalau Anda bisa ini- menunjukkan bentuk dari pikiran itu, silakan tunjukkan apa Pikiran bedanya itu, antara bentar, pikiran dan bentar. tubuh. Pikiran itu artinya gini. Ilmumu, pengetahuanmu, itulah pikiranmu. Jadi pengetahuanmu, ilmumu, beda nggak dengan tubuhmu? Beda. Bisa nggak Itu dipisahkan? Tidak. tidak ada yang berbeda pikiran dan tubuh saya, itu kan satu hakikat itu Pak Erben, tidak bisa dipisahkan. Iya, saya kan udah Itu bilang. juga Allah dengan firman-Nya, itu satu hakikat. Ya Allah dengan gitu. firman-Nya juga Berarti begitu. kalau Anda bilang firman Kalau- dan Allah ya. itu adalah satu, berarti Allah adalah firman dan firman adalah Allah, begitu kurang lebih Pak Erben. Betul. Memang iya. Itu betul. Loh, kenapa tadi Pak Erben bilang firman itu bukan Allah? Loh, di mana saya bilang firman bukan Allah? Lah, tadi Pak Erben yang bilang firman itu Di bukan mana? Allah. Tadi Di Pak mana? Erben bilang. Gak Karena ada firman bilang itu Bapak adalah tadi, masalah. Bapak tadi nyimak ya, Pak. Bapak tadi Kayaknya Bapak nyimak ini ya. mimpi nih. Nih Pak Erben bilang tuh, firman itu adalah Yesus. Yesus adalah Firman Tuhan. itu, bentar. Firman itu Tetapi dalam Yesus bukan Tuhan, PL. kata Pak Erben tadi. Loh, ini orang kok melintir-melintir sih? Udah Pak, Bapak kalau bertanyanya ngerocos, mendingan Bapak turun aja lah. Aku bilang tadi dalam gitu, konteks Non. perjanjian lama, Biarkan aja dulu. firman itu teofani dalam rupa malaikat atau manusia atau bisa melalui suara. Dalam konteks PB, firman itu inkarnasi. Firman itu mengambil rupa manusia, namanya Yesus Kristus. Bisa dipahami? Iya, saya paham Pak. Yang saya tanya Ah, tadi, udah, yang di kalau- kejadian 18 itu, Bapak Ah. bilang itu adalah Allah sendiri yang dikatakan Tuhan di sana, benar? Tuhan menampakkan Udah diri aku itu bilang, adalah Allah. Tuhan yang menampakkan diri itu adalah teofani firman. Teofani gitu. Nah, Berarti ini harus teofani sudah ini bulan. Pak, saya kurang ngerti itu teofani itu tertulis Gambaran di mana secara itu, Pak? samar-samar, itu gambaran atau pralaman atau type ya, type. Iya, Sebelum maksud saya datangnya firman ayatnya yang menjadi manusia dalam perjanjian baru begitu. iya, maksud saya gini Pak, teofani itu tertulis di mana biar saya tahu, oh ini memang ada dalilnya itu bahwa itu teofani gitu Pak. Nah, Teofani bukan itu opini, sebuah bukan opini, berarti ini memang tertulis di dalam Alkitab bahwa ini teofani. Nah, ini teofani artinya begini, begitu Pak. Itu biar saya paham gitu loh. Jangan Kan gini jangan aja, opini Bapak kau- gitu. Ini teofani ini ada tertulis di mana Pak gitu, biar saya tahu. Oh, teofani ini adalah penjelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia ini begitu. Nah, ada yang pernyataan komen ini teofani dikatakan, ini pendapat Bapak atau pendapat Alkitab gitu Pak. Itu yang perlu saya ini, pertanyakan bentar, supaya ada saya orang ini yang selangkah salah, lagi Pak. bentar. Saya mau Bentar. murtad Pak ini. Saya ini dari Iya, Muslim bentar. mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi Iya, saya bentar. agak bingung ini kalau Bentar. pernyataan Bapak berbeda-beda dengan teman-teman yang lain Bentar gitu dulu. Pak. Bentar. Ada di sini yang bilang, padahal Erben bilang Allah dengan firman beda. Memang ku bilang tadi Allah dengan firman beda, tapi tidak terpisah. Sama seperti tubuh dengan pikiran, tubuh dengan roh itu beda, tapi tidak terpisah. Itu tadi yang ku bilang kawan-kawan. Jadi firman itu Ilustrasi Allah yang iya diberikan karena kepada firman Bang di dalam Muhammad diri tadi itu loh. Allah. Jadi kalian itu kalimat saya. Badan, jiwa, dan roh itu Bang Muhammad itu Iya. berbeda ya, tetapi Oke, tidak oke. bisa terpisah gitu loh. Gimana Bro Muhammad? Jadi Iya. Jadi gini aja maksud- kita gini Bang bentar, Erben, kita sebentar, mulai dari sebentar. awal dulu. Kita mulai dari awal ya supaya jangan potong di jalan. Karena Oke, kalau oke, potong di oke, tengah oke. jalan itu tidak utuh pemahamannya. Ya, boleh Yang boleh pertama Bang karena Erben. bro kan udah mau murtad ini ya, biar langsung murtad sekarang. Oh, boleh Bang Erben. Dia yang ngomong, dia mau murtad. Jadi karena bro yang ngomong begitu dan bro ingin belajar, ya kita mulai dari awal. Boleh. Di boleh. dalam Kristen, dari Kejadian sampai Wahyu, sepakat dan sangat tegas mengakui dan mengimani bahwa Allah itu Esa. Bisa diterima? Bisa diterima Pak Erben. Oke, Esa itu artinya satu dan hanya satu-satunya yang harus dipuja, disembah, dimuliakan sebagai sesembahan. Itu namanya Esa. Kita lanjut.
Lanjut. Allah yang Esa ini, yang Maha Kuasa ini, yang Maha Hadir ini, memiliki firman, memiliki roh di dalam dirinya. Firman-Nya itu berbicara pikiran Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah. Dan melalui firman-Nya inilah Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Jadi Allah berfirman menciptakan alam semesta, itu menunjukkan bahwa dia memiliki firman. Jadi berfirmannya Allah itu menunjukkan bahwa firman-Nya itu dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Bisa diterima sejauh ini? Ya, bisa Pak Herman. Oke. Allah yang Esa, yang satu-satunya disembah ini, dia memiliki roh. Roh itu artinya kehidupan Allah itu sendiri, prinsip hidupnya. Dan itulah menjadi sumber hidup bagi segala ciptaan. Allah memberikan kehidupan kepada manusia dan ciptaannya, itu bersumber dari rohnya itu sendiri. Dan rohnya inilah yang disebut dengan Roh Kudus. Sejauh ini bisa dimengerti? Ya, bisa Pak Herman. Oke, kalau ada orang mengatakan aku ini hanya berbicara toh, saya tidak bisa baca ayat-ayatnya. Kamu masuk Zoom. Di Zoom saya bisa tunjukkan semua data-data ayat-ayat. Ya, masuk Zoom karena di TikTok nggak bisa share screen. Kemudian, siapakah Tuhan yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama? Yang menampakkan diri di dalam perjanjian lama, yang seperti manusia yang bercakap-cakap, atau seperti suara yang bersuara itu disebut dengan teofani. Dalam pemahaman Yahudi disebut dengan memra atau dafar Elohim. Jadi memra Elohim itulah yang nuzul, atau bukan nuzul, memra Elohim lah yang menampakkan diri dalam rupa manusia atau dalam rupa malaikat. Bisa dipahami? Bisa. Untuk mengetahui bahwa itu memra Elohim atau dafar Elohim, itu harus dilihat nanti di dalam teks Ibrani. Ya, bahwa itu dafar dan memra itu. Oke, itulah yang disebut di teofani. Terus, di dalam perjanjian baru, Allah yang Esa menyatakan diri melalui firman-Nya bukan lagi dalam rupa teofani, tetapi sudah inkarnasi. Kalau di konteks PL tadi, teofani itu menampakkan diri dalam rupa manusia, maka di dalam PB sudah inkarnasi, yaitu benar-benar hadir sebagai manusia. Makanya dikatakan Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Sejauh ini bisa dipahami, Pak Muhammad? Jadi begini Pak, saya korek sedikit itu tentang Ya. penampakan. Kata penampakan artinya dia adalah penglihatan. Penglihatan dalam bentuk seperti menyerupai manusia. Tetapi Ya. dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalau penampakan itu Pak. Karena dia berupa penampakan, penglihatan saja gitu. Jadi kalau Yesus itu bukan penampakan. Karena dia asli, bisa makan, bisa minum. Nah pertanyaannya, makanya di Kejadian saya bilang. 18 itu dikatakan bahwa Tuhan itu dijamu, itu dikasih makan begitu Pak. Artinya bukan penampakan di sana Pak. Jadi Kejadian harus dibedakan 18. kata penampakan dengan seperti Yesus. Yesus bukan penampakan, Yesus memang asli dalam bentuk kedagingan manusia begitu. Nah, Kejadian tapi kalau dalam 18 ayat berapa? penampakan artinya Coba. penglihatan Pak. Kejadian 18 itu Pak, saya pernah baca itu. Ayat Kejadian berapa? 18. Coba Bapak baca ayat 1 itu tentang penampakan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, apa penampakan Tuhan Yesus kepada Nabi Ibrahim itu Pak. Coba dibaca itu Pak. Di situ kalau dia penampakan berarti dia hanya melihat saja, tidak bisa makan, tidak bisa minum gitu Pak. Tidak bisa dijamu dengan makanan minuman gitu. Karena dia hanya penampakan, penglihatan saja gitu. Tetapi kalau dilihat di Ibrahim, di Kejadian itu ternyata Tuhan itu seperti Yesus juga itu Pak. Bukan hanya penampakan, dia berkata-kata, kemudian dia dijamu dengan makanan dan minuman oleh Nabi Ibrahim gitu Pak. Artinya berarti Tuhan yang di sana adalah sama dengan Tuhan yang datang ke bangsa Israel kemudian yang bernama Yesus gitu Pak. Ternyata Tuhan itu bukan hanya penampakan.
Ayatnya berapa? Ayat berapa itu? Biar Ya, saya di cari dalam dulu. ayat 8, Kejadian 18 ayat 18 Kejadian dikatakan 18 mereka itu makan. kalau kalau nggak salah Jadi itu. di sini bentar ya. Apa bedanya di sini penampakan dengan Yesus yang inkarnasi? Di sini mereka yang namanya Teofani itu kan sewaktu-waktu. Buktinya Betul, setelah betul. selesai diberikan persembahan itu, apa yang terjadi? Maka Menghilang. dikatakan mereka yang menampakkan diri itu kan hilang kan? Betul itu. Oke, Menghilang. itulah namanya Teofani. Ah, ah. Tetapi kalau inkarnasi ketika Yesus makan, ya dia makan benar-benar makan, bahkan dia juga hidup sebagaimana manusia. Bedanya bahwa dia manusia yang sempurna, tidak berdosa, dia suci, dia berkuasa. Itu bedanya. Itu udah bedanya teopani dengan inkarnasi. Oke, sudah dimengerti ya? Kan begitu selesai mereka dihidangkan itu kan dikatakan di situ makan mereka, kan habis itu kan selesai semua toh? Bukan lagi Iya, manusia mereka tetap di dunia ini. iya, Ya, itulah menghilanglah teopani, itu. itulah teopani. Ya Iya kalau makanya saya dikatakan bilang, menghilang, iya oke lah. Dalam pengertian artinya, bahwa tidak dalam wujud lagi. iya, artinya penampakan seperti Ya eh, itu menampakkan, buktinya kan di ayat 1 kan seperti dikatakan manusia. Tuhan Nah, menampakkan diri. seperti Iya, manusia. Tapi di iya sana tidak menampakkan dikatakan diri. namanya Yesus. Dia tidak mengaku dirinya sebagai Yesus, Iya, tetapi dia iya menyatakan betul. dirinya dalam bentuk menyerupai manusia. Bentar, Artinya bentar. bukan hanya Masih ingat penampakan gak saja. bro? Bentar, bentar. Bentar dulu, itu penampakan. Iya, kalau Kalau itu sudah penampakan wujud dalam manusia, Iya Pak pengertian bahasa Muhammad. Indonesia, Oh, Pak itu Muhammad udah wujud yang manusia, menampakkan diri Pak. dalam rupa Otomatis Yesus manusia ya udah harus ada berarti pada manusia perjanjian dong. lama gitu loh. Bentar dulu, jangan potong kompas, nanti nggak nyampe ke situ melangkah. Jadi gini, makanya saya bilang tadi, perbedaan teofani di Paham Bapak ini. PL dengan inkarnasi di PB itu bedanya di situ. Kalau di PL itu menampakkan diri seperti manusia. Tetapi kalau inkarnasi, dia sudah benar-benar ada sebagai manusia. Bisa. Jadi tidak sewaktu-waktu lagi, baraknya di sini dia tiba-tiba hilang, nggak lagi nampak. Itu benar-benar dia manusia yang dikandung, dilahirkan, dibesarkan. Bahkan Yesus itu pun sekolah, makanya dia disebut rabi. Bisa dipahami. Jadi itu bedanya inkarnasi dengan apa? Teofani dengan inkarnasi. Jangan langsung kita katakan di dalam Kejadian 18 ini itu Yesus sendiri. Jangan itu ya, melompat. Karena begini Yesus Pak. itu yang manusia itu baru ada setelah dilahirkan oleh Maria. Terus siapa yang menampakkan diri di Kejadian 18? Firman dalam rupa teofani. Terus Yesus itu siapa? Firman dalam bentuk inkarnasi. Itu supaya utuh, tidak melompat pemahamannya. Bisa dipahami Pak Muhammad? 18 itu adalah firman dalam bentuk teofani. Sedangkan di perjanjian baru firman dalam bentuk inkarnasi. Begitu pendapat Bapak Erben, bukan? Halo, Pak Erben? Sabar Pak. Ya. Jadi menurut Itu Pak Erben kayaknya tadi sinyalnya. sinyal itu sinyal putus-putus. Jadi kalau Iya, saya apa-apa ambil sama Pak. dari pendapat Pak Erben tadi bahwa firman yang di perjanjian lama itu firman dalam bentuk teofani. Kemudian firman muncul lagi kemudian di zaman Nabi Yahya, Nabi Yohanes dalam bentuk inkarnasi. Ya, betul, Nah, betul. Betul. berarti itu adalah oknum yang sama begitu, Pak. Firman yang sama di dalam penyataan yang berbeda. Ya. Pada saat ini Yesus itu sudah menjadi teofani karena tidak lagi kelihatan. Sebentar, Menghilang. sekarang Ya, Yesus sekarang bukan teofani. Sekarang bukan teofani.
Yesus kalau tetap memang Yesus bukan menjadi Tiofani, bentar. di manakah Yesus berada? Sebentar, kan kau bertanya toh, dengarkan. Iya, iya. Jadi sekarang kita selesaikan dulu. Sudah mengerti nggak penampakan Ya. firman, penyataan firman dalam teofani dengan penyataan firman dalam inkarnasi? Udah beda ya? Ya, Udah bisa betul, dibedakan berarti, ya? ya betul yang Bapak bilang tadi, yang saya kaji seperti Oke. begini. Bahwa firman dalam kejadian tadi satu adalah firman dalam bentuk teofani, kemudian datang lagi dalam bentuk inkarnasi. Betul begitu Pak ya? Ya, ya. Oke. Saya setuju kalau gitu Pak. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang Yesus itu di mana? Ya. Ketika Yesus berkarya sudah selesai, dia mati, dikuburkan, dia bangkit dan dimuliakan. Dia dimuliakan dengan tubuh kemuliaan, ya, ingat itu ya, dengan tubuh kemuliaan. Maka sekarang Yesus itu ada di surga, naik di surga. Untuk apa Yesus di surga? Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan nanti dia datang di akhir zaman, akan diutus kembali oleh Allah untuk menjadi hakim yang adil, raja segala raja. Jadi Yesus itu sekarang, apakah dia manusia? Dia tetap manusia yang ilahi, manusia yang dimuliakan, manusia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak ada kelemahan. Ya, kalau kedatangan Yesus waktu dia firman menjadi manusia, dia manusia yang memang masih bisa mengalami sakit, mengalami ini dan sebagainya. Tetapi sekarang Yesus sudah di sorga dalam kemuliaan, di mana dia sudah dimuliakan oleh Bapa itu, dan dia kelak di zaman akhir akan datang menjadi raja segala raja. Makanya kita orang Kristen sudah ikut kepada Yesus Kristus yang di sorga. Kita ikut kepada Yesus Kristus yang menjadi raja segala raja di akhir zaman, hakim yang adil. Itulah kita. Dan nanti semua setelah iblis dan para pengikutnya dibinasakan oleh Yesus, maka semuanya akan dikembalikan kepada Bapa. Ada di dalam 1 Korintus 15. Begitulah dulu kira-kira. Bisa dipahami Pak Muhammad? Itu Bapak ada keraguan kalau pakai kata kira-kira Pak. Tak boleh pakai kira-kira. Oh, enggak, sedikit cabut. Begitulah penjelasannya. Oke, gitu, biar jadi mantap. begini Pak ya. Jadi menurut apa yang bisa saya simpulkan dari perkataan Pak Erben tadi, artinya begini, bahwa firman dalam bentuk teofani dan firman dalam bentuk inkarnasi itu adalah sama. Karena begitu Tuhan dalam bentuk inkarnasi naik ke atas langit, dia menghilang. Seperti juga dengan kejadian bentar. Bro, salah. Tuhan dalam ketika bentuk firman naik ke menghilang. Bukan. Karena firman yang naik ke atas itu, bentar. Firman ketika di manusia Yesus itu yang dimuliakan itu, dia adalah benar-benar manusia yang dimuliakan. Apa buktinya? Ketika Yesus menampakkan diri kan masih bisa dipegang. Bahkan ketika Thomas, sebelum aku cucukkan tanganku padanya, maka Yesus katakan, ini aku Thomas, jangan takut lagi, cucukkanlah tanganmu, sebab roh tidak memiliki tubuh dan daging, tetapi kamu lihatlah, makanya dipegang. Artinya benar-benar Yesus itu memiliki tubuh manusia, tetapi manusia yang dimuliakan. Itu ya? Iya Pak, jadi maksud aku di kejadian tadi 18, tubuh teofani itu pun makan Pak. Seperti iya, tetapi kan teofani sewaktu-waktu kan, tidak menetap kan? Artinya dia tidak menetap di bumi. Teofani tidak menetap di bumi. Yesus pun begitu Pak, tidak menetap di bumi. Karena kembali tubuh teofani dan tubuh inkarnasi kembali kepada keilahian yang di atas langit Pak. Terus dengan Yesus? Yesus itu adalah penjelmaan itu Pak, penjelmaan daripada Sang Ilahi sendiri dalam bentuk manusia, seperti kejadian dia bertemu dengan Ibrahim. Karena jadi Yesus itu bukan penjelmaan firman ya.
makan dan Yesus minum, itu dan Bapak mengakui bahwa penjelmaan. itu adalah firman. Iya, penjelmaan firman, inkarnasi firman. Berarti Iya. firman yang muncul di hadapan Ibrahim dan firman yang muncul di hadapan orang Israel adalah satu pribadi yang sama begitu, Pak. Kan udah kita bilang tadi bedanya di inkarnasi dengan teofani itu, kalau teofani menampakkan Ya, diri maksud aku, Pak, sewaktu-waktu. kalau Sedangkan teofani dan kalau inkarnasi teofani itu itu proses saja, benar-benar Pak. dia beda-beda. Maksud aku, Sedangkan teofani inkarnasi dan itu inkarnasi itu proses kedatangan saja, Pak. Proses kedatangan dia ke dunia. jadi Artinya, proses naik ke kembalinya ke surga, masukmu ketika Yesus dimuliakan kembali ke dalam diri Bapa itu gitu. iya, artinya begini, Nggak ada menurut itu. di perjanjian Nggak ada. lama tadi, proses teofani itu tiba-tiba Tuhan sudah muncul di hadapan Ibrahim. Kemudian proses Tuhan muncul ke hadapan orang, prosesnya dilahirkan. Artinya kemahakuasaan Allah itu betul-betul sangat luar biasa. Dia bisa melakukan apapun yang disukainya. Cara-cara dia datang ke dunia ini luar biasa itu, Pak. Dan kita harus sama-sama meyakini. Jadi sekarang gini ya, Yesus itu sudah di surga, dan dia nanti di hari zaman masih diutus oleh Bapa menjadi Raja segala raja, Hakim yang adil. Itulah makanya dikatakan oleh Yesus, Bapa telah menyerahkan penghakiman itu kepadaku. Makanya kita menantikan Yesus. Pak Erben, ini kata Bapak ini, menurut Pak Erben, kata Bapak ini saya perhatikan cuman ada di dalam perjanjian baru, Pak. Nggak ada kayaknya di dalam perjanjian lama, kata Bapak gitu, Pak ya. Kalau nggak salah saya. Loh, Bapak ini kok suka melintir kata-kata orang? Bapak itu sudah ada di perjanjian lama. Bahkan bangsa Israel sudah memanggil Allah mereka sebagai Bapa. Jadi kalau orang Kristen memanggil Yesus sebagai Bapa itu bukan lagi hal baru. Orang Israel, engkaulah Bapa kami. Udah dikatakan gitu, itu. Ya. Jadi menurut Pak Erben, Tuhan, Allah, Bapa itu beda itu gitu. Oke, saya jelaskan ya. Bapa itu adalah panggilan kepada Allah. Bapa itu artinya kan sumber, bahwa Bapa itulah sumber segala sesuatu, ya. Itu artinya Bapa. Allah itu adalah panggilan kepada yang bernama sesembahan Elohim. Elohim Yahweh itu, Elohim Adonai. Sedangkan kalau Tuhan dalam konteks BB itu gelar kepenguasaan. Bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios, artinya penguasa. Jadi ketika saya mengatakan Tuhan Yesus, artinya Yesus penguasa. Bagaimana kepenguasaan Yesus? Dia berkuasa di bumi, di surga. Kenapa Yesus berkuasa? Karena Bapa di surga memberikan kuasa itu kepadanya. Allah Bapa itu memberikan. Begitu, bro. Atau mungkin Pak Teolog, silakan dilanjut dulu, Pak. Handphoneku ini, Nona. Handphoneku ini udah panas. Udah panas sekali dia, makanya keluar tadi. Jadi mungkin aku istirahat dulu lah supaya tertolong. Ada di sini suhunya itu, suhu. Silakan lanjut. Bang Erben, Bang Erben mau kemana ini, masih ada tanya ini. Handphoneku udah panas ini. Udah panas. Oh ya. Udah panas banget dulu tadi. Saya masih ada acara nih. Bentar lagi lah. Sekitar Oke. Pokoknya nanti lah dulu ini. Ya. Udah panas ini handphoneku ini, soalnya mau kucelup ke es nanti takutnya jadi nggak hidup. Iya, kalau bisa kucelupkan ke es biar ini. Ini ada orang ngomong katanya aku ngibul.